ternyata selain daripada beribadah, selain daripada kita menyembah kepada Allah, selain itu misalkan kita nyari harta, nyari apa bentuknya, mungkin nyari popularitas, nyari cinta sejati. Wah, asik. Ya kan? Nyari pasangan, ya kan? Ternyata apapun yang kita cari itu semua nggak ada artinya. Itu kosong. Jadi selama kita hidup, kalau misalnya kita ngejar itu, terus kita meninggal, jadi kayak seolah-olah kayak kita berusaha keras, meninggal zong, kosong. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nyari harta, kita tinggalin harta kita. Kalau kita nyari popularitas, nyari supaya orang kenal, supaya orang nginget kita, supaya orang suka sama kita, pas kita meninggal apa? Kita dilupain. Mudah-mudahan aneh sebelum meninggal, aneh pengen Allah. Enggak. Aneh pengen sebelum meninggal, aneh pengen meninggal di, kenapa kita bangun jebret? Jebret. Oke, kembali lagi di Jebret. Oke. Episode kali ini kita akan membahas yang ringan-ringan dulu. Santai-santai. Kalau kemarin-kemarin kita 3 episode yang kemarin kita lagi ngebahas yang panas-panas ya, yang hot issue. Iya. Sekarang turunin adrenalin dulu. Turunin ya. Iya. Sekarang kita lebih pengen deep talk. Asik. Apa tuh deep talk? Deep talk. Jadi kita lebih pengen supaya supaya kita dan para pemirsa juga lebih kenal, lebih dekat lagi siapa kita. Oke. Ya kan? Langsung saja. Kita mau tanya siapa dulu nih? Tanya Kang Rifki dulu. Boleh. Boleh. Kang Rifki, kita nih kan mau deep talk supaya para pemirsa nih supaya lebih kenal siapa kita sih sebetulnya. Iya. Tentang mungkin diri kita masing-masing dan juga Jebret. Nah, Kang Rifki nih. Kang Rifki, kalau boleh tahu, perjalanan hidup Kang Rifki bisa sampai di tahap ini tuh gimana sih? Perjalanan hidupnya gitu. Mungkin dulunya gimana? Mungkin ada yang bisa di-share ke para pemirsa semua supaya lebih mengenal lagi siapa Kang Rifki itu. Ya, silakan. Ya. Jadi ini mungkin bahas tentang mungkin perubahan ya. Ya. Perubahan Boleh, sudut pandang kita ya. Seperti itu kan? Ya. Nah, Ana emang orang dari kampung gitu kan. Ini bisa dibilang keluarga Ana emang jauh dari agama. Sejauh apa tuh? Sejauh berapa Intinya tidak kilometer? sejauh timur dan barat. Iya. Intinya kurang memahami apa itu tentang Islam, ibadah ya Islam, apalagi yang lebih dalamnya. Jadi tapi ada di keluarga Ana itu salah satu mungkin bapak Ana yang emang dia tuh punya pekerjaan ataupun di kampung itu ngajar ngaji gitu kan. Dari diantara banyak anak dari nenek Ana itu yang jadi ustadz cuma satu, alhamdulillah. Dari keluarga besar itu? Ya, alhamdulillah ada yang ngajar ngaji gitu kan. Yang ngajar ngaji. Nah, mungkin di sana anak tuh dididik ya kan. Iya. Yang awalnya jauh dari agama, kemudian mungkin ada salah satu guru ngaji anak termasuk paman anak itu, ya, mungkin bisa mendorong diri anak itu. Ya. Kampungnya di mana sih? Kampung saya di Lampung. Oh, Lampung. Ya. Berarti kalau Lampung itu kalau paman tuh sebutannya apa? Kalau orang Sunda, emang. Oh, emang ya kan Sunda. Lampung Sunda. Lampung itu Sunda ya? Jadi kalau di Lampung itu banyak Sunda atau Jawa Sunda juga. Ya? Emang ya, emang. Oke. Terus. Di sana ya anak biasa belajar ngaji kayak orang-orang SD di sini lah. Nggak terlalu dalam bahasanya, paling cuma ikro atau bahas tajwid atau malaikat-malaikat lah seperti anak SD biasanya gitu kan. Iya, malaikat, nama-nama malaikat. Iya, nama malaikat. Akidahnya. Iya. Nah, setelah itu mungkin dari sana Ana melihat Ana ya, karena melihat kondisi keluarga Ana gitu yang
kurang paham kepada agama gitu kan. Lihat Om Ana itu kayak termotivasi juga gitu kan. Ya. Belum lagi tentang kakak Ana yang juga pindah gitu kan dari Lampung untuk sini juga untuk mempelajari agama lebih dalam. Jadi alhamdulillah dari keluarga Ana tadi yang Om Ana dan termasuk juga Kak Ana kan memotivasi terus mendorong. Jadi kita juga dikasih contoh mungkin sama Om Ana dan Kakak Ana supaya emang bisa sesuai dengan apa yang Tuhan pengen gitu ya kan. Nah alhamdulillah setelah lulus SD Ana emang udah ada tekad gitu kan buat belajar di pondok pesantren. Oh, pesantren. Ya. Nah, alhamdulillah dengan atas berkat dorongan mungkin dari keluarga Ana. Ya, yang mungkin ada sebagian yang mendukung, ada yang tidak gitu kan. Ada pro kontra ya. Ya. Tapi Ana sendiri emang bertekad dari dulu pengen mondok gitu kan di pondok pesantren. Alhamdulillah setelah di pondok pesantren ya walaupun namanya orang berubah itu beda-beda caranya. Beda-beda. Ada yang memang dengan kesadaran sendiri, dengan full pemikiran dia sendiri. Ada orang-orang juga yang harus dipaksa dulu oleh orang tuanya, dorongan orang tuanya ataupun orang lain gitu kan. Ada juga contohnya yang harus apalagi? Ada yang bisa kayak contoh? Harus ada kejadian dulu. Ya, mungkin ada kejadian yang bisa menimpa dia, baru dia sadar gitu. Walaupun kadang-kadang kayak gitu, anget-anget awal ya contohnya. Salah satu teguran dari Allah. Salah satu teguran dari Allah biasanya. Ya, dari situ anak alhamdulillah bisa mondok gitu kan. Di salah satu pondok pesantren yang istimewa gitu. Gimana itu bisa mengubah segala mungkin sudut pandang anak. Iya. Itu sudut pandangan dari segi agama itu karena memang kita pengen hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu kan. Itu dari situ alhamdulillah anak mondok di pesantren dan ya sampai saat ini. Berarti berapa tahun tuh di pesantren? Alhamdulillah 6 tahun. 6 tahun. Ya. Berarti sekarang udah lulus nih. Alhamdulillah udah lulus. Masya Allah. Ya. Berarti dari pesantren itu udah mulai jadi lebih memahami agama lah ya. Ya, memahami agama. Walaupun memang banyak hal-hal yang belum bisa kita terapkan gitu kan. Ya. Tapi intinya kita bagaimana caranya terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mencari ilmu gitu kan. Dan berusaha untuk terus mengamalkannya gitu. Supaya kita bisa diridhoi Allah. Tapi ada gak di masa-masa itu, baik mungkin pas di pesantren atau mungkin sebelum pesantren, pengalaman atau kejadian yang itu berkesan banget di hidup? Ada. Apa tuh kira-kira? Ada apa tuh? Boleh ceritain gak? Boleh. Apa? Yang paling penasaran. Berkesan ya? Iya. Berkesan untuk hal apa nih? Kita mungkin terkait yang perubahan tadi, jadi yang bisa merubah ya. Merubah sudut pandang mungkin antum ketika hidup. Udah hidup. Jadi pengalaman yang benar-benar tuh berarti gitu dalam hidup, yang benar-benar kayak oh ternyata selama ini gue salah ya gitu. Yang paling merubah tentu yang membuat kita sangat terkesan mendalam itu tentu pemahaman kita yang semakin mendalam terhadap agama itu. Jadi semakin memperdalami di pesantren itu jadi semakin justru dalam ya, jadi merubah sudut pandang itu. Juga mungkin dari kisah-kisah pondok, pengalaman mondok gitu kan, menuntut ilmu itu sih yang sebenarnya yang bisa mengubah sudut pandang kita. Walaupun memang banyak di kalangan santri yang tidak, contohnya udah belajar agama kok masih kayak gini gitu kan. Betul. Ya. Nah, iya benar. Jadi yang namanya orang udah dididik di pondok pun tidak dijamin dia menjadi orang baik gitu. Apalagi orang-orang yang berada di luar pondok gitu kan. Itu sih yang paling berharga pengalaman anak itu ya selama di pondok. Jadi dengan masuk pesantren dan mulai memperdalami agama tadi, jadi merubah sudut pandang. Iya. Menarik. Kalau Kang Yusuf nih, gimana kira-kira? Waduh, ini gempa nih.
Goyang. Kalau Kang Yusuf gimana nih perjalanan hidupnya? Ini pasti seru nih. Gimana kira-kira? Gimana nih? Hidup ya. Dari dulu sampai bisa ke tahap ini. Perubahan apa aja itu yang udah Kang Yusuf lalui? Jadi Ultraman. Ultraman. Enggak ya. Perjalanan hidup ya dari awal sampai sekarang gitu ya. Kalau saya kan lahirnya di Bengkulu, Bengkulu. Sumatera. Sumatera. Ya, dekat dari Lampung kan, Ya, dekat dari lumayan Lampung, dekat. agak ke atas sedikit Iya. mungkin ya. Nah itu baru Bengkulu. Nah, lahir di sana, cuman pas SD-nya cuman 1 tahun di sana di Bengkulu. Bengkulu. Setelah 1 tahun kelas 1 Ya. ikut nenek pindah ke Banten. Nah lulus SD, kemudian SMP cuman sampai 2 tahun. MTS ya dulu, bukan SMP. Apa? MTS itu 2 tahun dan 1 tahunnya pas kelas 3-nya itu pindah lagi ke Bengkulu. Oh. Nah, disinilah mulai pandangan terkait dengan kedepannya bagaimana, mulai di situ. Kan pas kelas 3 itu tahun 2020 ya. Kelas 3 SMP. Iya, 2020 itu kan corona ya. Iya. Ya, corona kan kita ngelihat juga orang tua susah nyari kerja, kemudian juga banyak orang yang nggak boleh keluar, kerja juga jadi Iya, benar. Banyak susah yang ya kan? susah. Nah, di situ kan lulus kelas 3. Kawan-kawan itu ngajak banyak yang ke SMK gitu kan, ngambil jurusan banyak lah, mulai dari tata boga, kemudian tata busana, ataupun media dan lain Yeah. sebagainya. Di situ saya tuh mulai mikir, pernah lihat videonya Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao itu lagi debat dulu panas-panasnya pas corona lawan Janda. Abu Janda atau Permadi Arya. Permadi Arya. Di situ kan Iya. ngeliat tuh, Iya. mikir kok Ustadz Felix Xiao ini ada benernya juga gitu kan. Oke, dari tutur katanya pas gitu kan. Dan apa yang satunya Abu Janda ini kok kelihatan gini banget gitu kan. Iya. Seolah-olah dia itu kan ngomongnya Jadi Islam. dari argumennya itu ya. Dari argumennya dia Islam, kayak seolah-olah menjatuhkan agamanya Iya. sendiri gitu kan. Mulailah cari tahu gini. Nah, setelah udah tahu, nah oke, dalam hati saya itu kan gini. Oke, berarti penting nih belajar agama, ya kan? Penting belajar agama, penting belajar Islam, ngaji itu penting. Nah, mulailah menghubungi om saya yang di Jakarta, Ya. pengen pesantren gini. Oh silakan datang pesantren ini. Nah, mulailah di situ. Jadi mulai dari kelas 3 SMP tadi, ya kan, mulai ada pemikiran bahwasanya pentingnya belajar agama. Iya. Kemudian ke pesantren, nah pas di pesantren itu mulai tuh terjadi perubahan. Oh ternyata Islam itu bukan hanya agama spiritual ya kan, hanya mengatur ibadah, kemudian cuman wudhu, ya cuman paling zikir, apa tahlilan yang kayak begitu. Ternyata di Islam itu kan bukan hanya mengatur tadi, tetapi tentang mengatur kehidupan. Jadi segala kehidupan manusia itu kan, nah, di Islam itu diatur, diibaratkan dari bangun tidurnya manusia sampai tidur lagi. Nah, ternyata oh begitu pentingnya ya kan, seperti itu. Jadi lebih luas itu sebetulnya. Apalagi gimana ya, sebagai seorang pemuda ya tentunya penting belajar agama Islam gitu kan. Pernah mendengar perkataan Ustadz ya kan, pernah dengar gini nih, titel Ustadz atau gimana ya, orang paham agama itu harus ada pertama, perkara dia jago misalkan media, jago jualan, jago misalkan bikin konten YouTube, itu nomor keduanya. Jadi orang paham agama, terutama orang Islam ya, orang paham agama itu nomor 1. Perkara nanti yang keduanya misalkan jago otomotif, kemudian jago bikin konten kreator, itu yang kedua. Nah itulah perkataan dari dari Ustadz yang aneh pegang sampai sekarang. Jadi bagi seorang muslim memahami agama itu penting, utama ya. Prioritas utama, nomor 1. Perkara dia nanti jago misalkan ada di bidang kerjanya, di bidang dagang ataupun media, konten kreator, nah itu yang kedua. Tetapi paham agama bagi seorang
Islam Ya. itu penting. Ini gempa nih. Gempa ya. Kayak gitu. Itu yang mendorong perubahan pada diri saya sampai sekarang. Kayak gitu. Menarik. Tadi Menarik. Kang Yusuf dari melihat video jadi mungkin dapat hidayah, dapat ilham. Penting ternyata belajar agama itu penting. Dari video tadi. Iya. Tadi Apalagi ya peran pemuda ya kan, masih pada muda ya kan. Wow. Berarti Ya. masuknya tadi kesadaran sendiri ya. Sadar Sadar. sendiri. Nah, dan aneh juga ngelihat ya di pesantren itu ya, banyak memang karena orang pesantren itu biasanya ada yang mau dan nggak mau. Biasanya kalau yang nggak mau emang ini agak-agak susah kan. Iya. Kadang juga di pesantren kabur dan lain sebagainya. Tapi menurut aneh memang ya, orang berubah itu perlu dorongan kayak gitu. Ya kan? Mulai dorongan dari sistem atau pesantren Iya. mendorong ya kan, walaupun memang awalnya sering dimarahin ya kan. Iya. Contohnya kayak bangun tahajud ya kan, kalau misalkan nggak bangun dihukum, biar terbiasa ya kan. Biar terbiasa, udah terbiasa kan enak. Nanti timbul sendiri kesadaran di dirinya masing-masing. Ya kan? Nggak perlu disuruh-suruh lagi. Paling juga kalau nyuruh hanya mengingatkan, ayo misalkan ngelakuin tugas ini kayak gitu. Jadi orang berubah tadi kan kata Kang Rifki juga ada yang sadar dengan dirinya sendiri ya kan, tahu saya ini harus berubah, saya harus ngelakuin ini. Iya. Sama dorongan, bener, walaupun awalnya dipaksa. Kalau mau berbuat baik ya kan kayak gitu, harus dipaksa juga ya kan. Salah satu dorongan pentingnya perubahan dipaksa. harus dipaksa kayak gitu. Berarti tadi kan Kang Yusuf masuk pesantren, Kang Rifki masuk pesantren. Ya. Sebetulnya emang harus masuk pesantren ya supaya kita bisa berubah. Maksudnya bisa gak Cara sih? paham agama. Iya, pemimpin agama itu bisa gak dalam- sih? Nggak harus dari pesantren gitu. Gimana ya, kalau nggak harus masuk pesantren, tapi kan sekarang yang lebih kondusif Iya. itu di pesantren gitu kan. Mau nggak Coba mau, ya. mau nggak mau emang pesantren Jadi pintu terakhir. jadi pintu terakhir dan pintu utama lah. Iya. Nah, Di kondisi saat ini ya. di kondisi saat ini itu pesantren itu pas kalau orang mau ngaji bener itu kan lebih paham ya kan. Kayak gitu sih. Berarti tadi masuk pesantren terus timbul kesadaran. Timbul kesadaran akhirnya bahwasanya belajar agama itu penting. Iya, walaupun memang dipaksa dulu. Ya, penting orang dipaksa. Makanya kan ada istilah namanya kalau bagi penuntut ilmu itu menulis di batu, apa maksudnya? Mengukir di atas batu Ah, lebih nah, lebih kuat, lebih gitu. kuat ya kan. Dibanding- Kalau kata Ustadz Ana itu juga yang menjadi pegangan untuk saya tuh gini. Namanya batu kan keras ya. ya. Batu itu kan keras. Jadi kalau mau mengukir di batu biar ukirannya keingat terus, ada terus itu kan perlu alat kan ya. Perlu namanya pahat, kemudian dipalu yang keras, tenaganya juga, Usaha. usahanya juga biar pahatannya itu selalu diingat, selalu dilihat. Kayak gitu. Makanya tadi bentuk paksaan dari pesantren ketika pada santrinya untuk belajar, untuk melakukan misalkan ibadah yang lain ya kan, kegiatan yang lain, itu bentuk apa ya, pedulinya pesantren gitu kan. Bentuk untuk mengubah karakteristik pribadi dan tujuan santri tersebut kayak gitu. Ada gak kira-kira pengalaman yang maksudnya pengalaman spesifik kejadian yang Kang Yusuf alami yang itu tuh bener-bener tadi berarti gitu? Ada gak yang berarti dalam hidup? Maksudnya berarti dalam apa Berarti nih? gimana ada? Berarti Berarti itu gimana ya? Berarti itu berarti maksudnya bener-bener berefek lah. berefek. Ya tadi salah satunya adalah belajar di pesantren. Belajar di pesantren. Efeknya sampai sekarang. Ya. Mulai dari apa ya, kesadaran dari diri, kemudian pikiran, ya kan, pola pikir, cara pandang kita dalam melakukan sesuatu itu dalam apa ya, kita belajar, apalagi belajar agama Iya. di Islam, itu kan diatur semua. Kita harus melakukan ini, hukumnya ini, hukumnya ini. Nah, itu penting sekali untuk menentukan masa depan, ke depannya bagaimana. Nah, itu penting sekali. Menarik. Menarik. Apa yang ditarik nih? Apa yang ditarik nih? Tapi ya kalau ceritanya beda nih.
cerita aneh. Oh, sekarang ini moderator cerita nih. Berarti cerita. Oh. Boleh kan nih cerita nih? Ya, boleh lah. Laki-laki tidak bercerita. Oh, laki-laki bercerita dong. Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Iya. Kalau ceritanya beda sih. Ceritanya ya. Cerita aneh bisa sampai tahap ini. Ya, alhamdulillah Allah udah mungkin tadi ada. Allah udah bisa memberikan izin sampai tahap ini. Allah udah Ngatur ngasih ya, udah ngatur semua perjalanan hidup yang aneh alami gitu. Mungkin dulunya aneh memang lahir dari keluarga yang cukup Islami lah. Cukup Islami. Meskipun ya sama lah, maksudnya untuk aktivitas ya sama kayak anak pada umumnya Iya. gitu kan. Pas dulu Kalau lagi kecil kita main bola aja. kan, main benteng kalau dulu tuh. Main benteng. Setiap pulang sekolah pasti main benteng tuh. Setiap pulang sekolah pasti main benteng. biasa. Ya kan? Dulu tapi Dulu. ya. Dulu. Sekarang mah Sekarang udah banyak urusan. Dulu pas SD aneh kan kembar. Oh iya. Kembar nih, ada tuh. Kembar kembir. Kembar. Aneh lahir kembar dan orang kembar tuh ada tantangannya. Ada Tantangan. ada tantangannya ya. Bener, apa? ada tantangannya. Di antaranya pasti setiap ketemu orang Mana pokoknya kembarannya? enggak. Pokoknya jangan heran kalau misalkan kita selalu namanya pasti ketukar mulu. Oh iya. Iya kan? Itu gimana perasaannya? Enak nggak tuh? Waduh. Kalau dulu mah kalau Kesel ya? dulu kesel. Dulu ya elah. Kenapa nggak bisa bedain kan gitu ya? Kesel ya? Kenapa nggak bisa bedain? Ini derita orang kembar nih. Kan beda ya? Oh, Beda sih iya. kan beda. Perlu- Pelakes. Kita dipanggil pasti beda mulu. Maksudnya salah, kesel kan orang tuh salah. Bahkan orang tua sendiri kadang salah. Ngeselin kan ya? Ngeselin. Itu pas belum nikah, nanti kalau udah nikah Hah? repot Waduh. lagi tuh. Waduh. Waduh, bahaya. Bahaya. Nanti jauh-jauh dah ininya. Rumahnya. Rumahnya jauh-jauh. Bahaya soalnya. Nah, itu dulu tuh gitu. Jadi tantangan orang kembar tuh gitu. Pertama itu Salah nyebut nama. salah nyebut nama. Yang kedua, tantangan orang kembar adalah apapun pasti bagi dua. Oh, Ada. iya. Berdua. Harus Apa harus berdua? sama. Nggak, harus berdua. Jadi kalau nggak sama Ya bagi dua. bagi dua. Gitu. Kayak Misalkan makanan ya. makanan berdua. Misalkan dikasih HP dulu nggak dikasih HP, mainan berdua. Kayak gitu. Jadi kita ya Allah kayak nggak ada gitu kayak hak kepemilikan sendiri tuh kayak nggak ada. Ya ada derita orang kembar ini. Jadi kita harus belajar. Ya Allah, sabar. Ya kan, sabar. Itu yang kedua tuh. Jadi apapun pasti berdua. Dibagi dua, makanan bagi dua. Biar nggak iri kan. Biar nggak iri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang paling nyakitin. Ini yang paling nyakitin adalah seringkali orang tuh suka ngebanding-bandingin. Oh iya benar. Ini paling nyakitin, beneran. Dulu nyakitin banget, tapi sekarang bodo Ya amat. berkurang lah dikit. Sekarang udah bodo amat lah, biarin aja deh. Orang mau ngomong apa. Jadi misalkan Jak tuh adek lu tuh dia misalkan udah bisa ini, ya kan? Kok lu belum? Kok lu nggak abangnya bisa belum? misalkan gitu. Atau enggak misalkan bahkan tinggi. Kebetulan kan adik-anaknya kan lebih tinggi ya. Oh, masa iya? Aduh. Masalah tinggi aja di ini. Diperhatiin sama orang. Masa adanya lebih tinggi daripada abangnya? Waduh, gimana nih? Kan itu juga ya elah tinggi doang. Kalau dulu mah tuh nyakitin banget. Nyakitin. Ya kan nyakitin banget itu. Jadi gimana dibandingin? Dari masalah tinggi, prestasi, apapun itulah. Itu tuh di antara tantangan orang kembar. Mungkin kalau pemirsa ada yang kembar boleh nambahin di komen. Jadi 3 itu tuh. Sering berantem nggak bro? Hah? Sama adanya? Wah, jangan. Masalah berantem Waduh. sering. Iya. Jadi kalau dan kebetulan aneh kan 6 bersaudara. 5 laki-laki 1 perempuan. Nah, aneh anak ketiga. 4 laki-laki, yang anak kelima perempuan, baru yang terakhir laki-laki lagi. Nah, itu 4 orang ini nih, itu jaraknya Dekat-dekatan. Jaraknya dekat-dekatan. Jaraknya 2 tahun. Aneh sama adik aneh 5 beda menit. cuma 5 menit. 5 menit. 5 menit. Oh, itu namanya berantem itu pasti sering.
Sering ya. Sering banget. Udah kayak apa ya? Rumah tuh udah kayak ring MMA kali. Kalau dulu berantemnya sampai gimana, Bro? Aduh. Jangan tanya. Jangan tanya ya. Jangan tanya orang kembar ya. Aduh. Kayak dulu aneh tuh berantemnya. Ini sama abang aneh dulu. Aneh punya abang pertama. Dulu berantemnya tuh karena abang aneh ini dulu tuh dia kalau ngomong tuh nyakitin banget. Itu pas aneh kesel ya. Itu pernah sampai aneh lempar palu kepalanya. Waduh. Iya, Pak, Ngeri ada palu. banget, Bro. Hah? Aduh. Durhaka. Jadi emang namanya masih bocah ya. Kan kita kagak mikir. Ya udah ada palu kita lempar aja karena kepalanya tuh Bocor tuh. bocor. Waduh. Langsung lah dipakai es batu sama Bumian ya. Bener-bener MMA ya. Hah? PPC. Wah, dulu tuh emang bener-bener seru lah. Terus sama kembaran aneh. Ya masalah sepele sih, masalah game. Masalah game ya tadi namanya kembaran kita berdua ya. Cuma kadang-kadang kalau kita lagi asik, kita tuh males. Ya elah, lagi asik nih kan. Iya kan? Akhirnya berantem lagi sama adeknya. Itu nih berantem sama adeknya itu sampai kejar-kejaran. Kejar-kejaran itu pokoknya tuh di gang. Itu di gang itu warga pada ngeliatin aja. Nanti dari buset dah. Itu bocah ngapain? Sama lagi mukanya kan. itu emang dulu tuh namanya laki-laki ya. Laki-laki emang nggak tahu. Kayaknya kalau nggak berantem tuh kayak ada yang kurang gitu. Iya, benar-benar. Harus dipertanyakan itu ya. Itu dulu kan namanya bocah ya, kita sering berantem. Cuma berjalannya waktu kita justru kesini-sini kita malah dekat. Jadi dekat. SD, SMP kebetulan masuk pesantren. SMP masuk Pesantren juga ya. masuk pesantren. Cuma pas SMA ini baru tuh, itu masa di mana-mana aneh mulai mikir di situ. Masa SMP. Masa SMP dan mungkin karena masa-masa udah balik juga di situ kan kita. Masa di SMA tuh mulai mikir, Udah matang ya pemikirannya. udah mulai mikir. Cuma yang merangsang akalannya itu, yang merangsang pemikirannya itu. Maksudnya dalam memandang kehidupan itu adalah karena ada satu kejadian yang itu bener-bener kayak mikir keras aneh di situ. Kejadian itu adalah ketika dulu ada masalah. Aduh, ngeri banget masalah sama keluarga. Ada keluarga, tapi dari masalah itu memang sakit, kayak sakit hati ya. Cuma dari rasa sakit itu ada Rangsangan berpikir. ada hal lain yang justru Anda baru dapat. Jadi kenapa sih Allah tuh nyiptain manusia? Kenapa sih sebetulnya buat apa sih kita hidup? Itu mikir keras di situ. Mikir keras. Jadi sebetulnya apa sih hal yang berharga di dunia ini? Itu pas SMA tuh mikir keras itu. Karena ada masalah itu. Dan di situ baru tuh. Dan ternyata pertanyaan-pertanyaan yang aneh pikirin tadi, kenapa sih manusia diciptain? Terus Kenapa hidup? kenapa hidup ini tuh Buat apa? buat apa gitu ya? Apa sih hal yang berharga? Apa sih yang dicari? Apakah tadi popularitas? Apakah kasih sayang? Apakah harta? Ya kan? Sampai akhirnya nemu satu titik di mana Anan nemuin di Al-Qur'an itu satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa Illa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kalimat itu emang Sederhana. maksudnya sering dibaca padahal Iya. pas bulan Ramadan kan kita sering khataman tuh. Ya. Padahal sering dibaca, tapi pas di titik itu Anda baru mikirin maksudnya apa? Kenapa Allah bilang jin dan manusia diciptakan itu untuk beribadah? Kenapa sih untuk beribadah? Nah, pas Anda mikirin, oh ternyata selain daripada beribadah, selain daripada kita menyembah kepada Allah, selain itu misalkan kita nyari harta, nyari apa bentuknya, mungkin nyari popularitas, nyari
mungkin nyari cinta sejati, Wah, asik. ya kan? Nyari pasangan, Heeh. ya kan? Ternyata apapun yang kita cari itu semua nggak ada artinya, itu kosong. Kenapa kosong maksudnya apa? Maksudnya itu fana. Ketika kita meninggal, Nggak Terus- dalam kategori ibadah tuh. it- Yang kayak begitu tadi tuh. maksudnya maksudnya kalau kita ngejarnya itu Oh, ngejarnya itu. dalam hidup. Hmm, itu tuh kosong. kosong. Jadi hidup kita selama 63 tahun misalkan atau 70 tahun. Kalau umur kita 70. Kalau nyampe. Kalau nyampe. Jadi selama kita hidup kalau misalnya kita ngejar itu terus kita meninggal. Jadi kayak seolah-olah kayak kita berusaha keras, meninggal zong. Kosong. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nyari harta, kita tinggalin harta kita. Kalau kita nyari popularitas, nyari supaya orang kenal, supaya orang nginget kita, supaya orang suka sama kita, ya pas kita meninggal apa? Kita dilupain. Iya. Itu tuh bener-bener kejadian itu. Alhamdulillah gitu. Aneh baru nemu di situ. Kenapa? Jadi apa hal yang berharga dalam hidup ini? Dari kejadian itu memang merangsang buat pemikiran. Akal aneh waktu itu pas SMA. Dari situlah aneh mulai nyari. Mungkin kalau orang bilang kayak jati diri ya. Iya. Jati diri ya kan? Jati diri siapa kita, terus mau buat apa sih hidup ini ya. Sampai SMA hingga akhirnya pas kelas 2 SMA apa namanya itu aneh sempat diangkat jadi kayak ketua OSIS itu. Emang sama Ustaz ditunjuk itu pas jadi ketua OSIS itu bener-bener kayak banyak pro kontra lah ya. Pasti. Banyak pro kontra pasti lah ya. Maksudnya ada yang suka, ada yang nggak suka, emang itu pasti. Ya fitrah hidup lah, sunatullah kan ya. Cuma memang di situ itu memang aneh berpegang teguh bahwasannya tadi ini amanah harus laksanakan yang maksimal mungkin, dan itu benar-benar ngebentuk apa ya, alhamdulillah gitu. Dari pengalaman itu jadi tahu ternyata memang sebetulnya nggak harus orang tuh suka sama kita. Bahkan itu nggak penting, Ya. ya kan? Nggak penting karena ya tadi ketika kita mati mereka pun lupa buat apa, ya kan? Hingga akhirnya ya sampailah aneh juga akhirnya ketika tahu tujuan kita untuk beribadah, mulai di situ aneh mulai nyari sebetulnya Islam tuh gimana sih? Iya. Islam tuh gimana? Hingga akhirnya alhamdulillah sampai ke tahap ini gitu. Jadi dari belajar Islam yang lebih dalam lagi sampai itu merubah sudut pandang yang semuanya gitu. Tentang bahwasan tadi Islam tuh ternyata bukan hanya sholat doang, bukan hanya ngaji doang, ternyata lebih luas. Iya. Ya kan? Mungkin dari ada ada hukum tentang pernikahan dan hukum tentang tadi misalkan pergaulan, bagian pergaulan, pemerintahan, ekonomi, politik dan semuanya. Ternyata Islam tuh ngatur itu semua ya. Dan itu alhamdulillah itu. Maksudnya dengan belajar Islam memang itu ngerubah banget sudut pandang aneh waktu itu. Sampai bisa ke tahap ini alhamdulillah, dan sampai tahap ini pun masih belajar juga. Masih belajar terus belajar tentang bagaimana Islam. Wajib lah. Ya kan? Wajib. Sama tadi kata Kang Yusuf ya. Kata ente kan tadi dengan tadi pentingnya belajar Islam itu. Pentingnya belajar agama Pokok dan pertama ya. prioritas utama Prioritas sebagai seorang utama. muslim. Jadi penting banget nih pola pikir, pandangan kita tentang segala sesuatu penting banget ya. Tentang kehidupan ini, contohnya kayak tadi. Ternyata memang Allah itu ngasih akal ke kita itu Fungsinya. ada tujuannya. Tujuannya lah. Iya kan? Kalau kita nggak dikasih akal, nggak mikir dong. Iya, maksudnya kan kalau Walaupun kadang-kadang dikasih akal kayak hewan juga. masih nggak mikir juga. Iya sih. Iya. Justru kan Allah ngasih akal ya biar kita bisa kayak gini, bisa mikir ya kan, bisa membandingkan. Oh ternyata yang ini salah, ini benar. Iya. Tapi terkadang ya pandangan orang tentang benar ataupun salah itu kadang suka beda-beda. Tergantung pemahamannya. Ada orang yang misalkan menurut dia baik atau benar menurut pandangan pribadi atau secara manusiawinya doang. Iya. Contohnya kalau di Islam kan ya
ada yang namanya hukum yang namanya potong tangan. Potong tangan bagi yang mencuri ataupun misalkan korupsi gitu. Ya. Kalau menurut orang yang menurut pandang dia apa ya? Secara kemanusiaan. Secara ya. kemanusiaan itu kejam banget, Bro. Iya. Bener nggak? Iya. Orang dipotong tangannya coba. Dihilangin anggota tubuhnya gimana nggak kejam? Itu kan sama saja apa merenggut haknya dia. Iya. Ya kan? Tangannya kan nggak bisa buat apa-apa lagi kan. Tapi ya kan, kalau menurut Islam itu memang wajib dilakukan. Ya nggak? Yang namanya apa namanya? Potong tangan, potong Iya. tangannya. Tapi kan kalau di Islam itu kan nggak langsung tiba-tiba potong tangan. Ya kan, Bro? Harus ada diselidiki dulu, ada sebabnya kenapa dia potong tangan, Iya. apa dihukum kayak gini. Iya. Sebabnya misalkan dia mencuri, kenapa gitu kan. Jadi gitu, pola pikir atau pola pandang seseorang tentang benar atau salah itu kadang berbeda-beda. Makanya aneh di sini belajar ingin membentuk itu pola pandang, pola pikir kita bagaimana menentukan benar atau salah. Jadi benar atau salahnya seorang Islam itu menurut sisi kemanusiaannya doang atau sisi agama gitu. Mana yang lebih penting gitu kan. Kayak gitu. Pola pikir berarti. Pola pikir, pola pandang. Pola pandang kita melihat sesuatu, kita kan bisa menentukan mana benar, mana salah gitu kan. Kayak gitu. Oke. Kang Rifki nih sekarang. Kalau Kang Rifki kira-kira sebelum meninggal. Oh, Ngeri banget nih. tadi ngomongin awal ya. Sekarang udah ngomongin akhir. Akhir. Iya, kan dari awal ya. Perjalanan Sekarang awal. Sekarang gimana? Kira-kira Kang Rifki, apa Kang Rifki yang ingin wujudkan? Atau yang ingin lakukan? Atau yang Kang Rifki impikan? Sebelum Kang Rifki meninggal, apa yang ingin diwujudkan? Gitu. Hal apa yang ingin diwujudkan sebelum Kang Rifki meninggal? Kira-kira. Ya kan yang namanya meninggal kita nggak tahu kapan ya. Ya, betul. Pasti Intinya itu. mulai dari Ya. sekarang gitu Ya, kan. betul. Menyiapkan apa yang emang kita targetkan gitu. Ya. Ya, jadi kita tuh dikasih badan kan dari Allah ya. Artinya kalau apa tadi yang pengen aneh apa capai ya, Capai. meninggal Ya. ya tentu bagaimana terus memaksimalkan apa yang Allah berikan, termasuk contohnya tubuh kita wariskan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mau gitu kan. Karena ini badan bukan milik kita gitu. Ya. Kita bakal balik ke Allah. Allah ngasih, Betul. kita harus ngasih apa namanya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan gitu Ya. kan. Ya itulah syarat masuk surga gitu kan. Nah itulah mungkin yang pengen aneh sampai terus bagaimana semaksimal mungkin, bukan hanya nunggu waktu tua ya. Mulai dari sekarang sampai seterusnya senantiasa istiqomah ya. Terus apa namanya, mengabdikan tubuh kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan gitu kan. Itu. Ada gak contoh konkretnya? Maksudnya, misalkan, gua pengen Jadi apa tuh? misalkan, gua pengen bikin buku sebelum gua meninggal, misalkan, Ya. ada gak misalkan contohnya yang konkret ya gitu, yang hal yang pengen Kang Rifki wujudin, yang ingin Kang Rifki inginkan sebelum Kang Rifki meninggal? Ada gak? Ada sih. Apa tuh? Pokoknya terus pertama terus contohnya berada di jalan dakwah ya. Pertama ada di jalan dakwah, walaupun contohnya di sisi lain kita terus mengajar juga bagian menyumbangkan tadi anggota tubuh kita kan. Iya. Kita contohnya kita kayak gini, Iya. itu kan salah satu untuk mengabdikan tubuh kita ya. Terus tiap hari melakukan itu ya. Iya. Walaupun di sisi lain contohnya ada sebagian yang ingin kita wujudkan, contohnya ada contohnya bikin pondok pesantren ataupun bikin karya tulis. Banyak itu emang kita pengen dapatkan gitu, pengen kita wujudkan. Iya. Tapi kita terus apa namanya? Terus memaksimalkan apa yang kita bisa ya. Itu nanti kita mungkin kalau anak ya, Ya. kalau emang udah bisa nanti
dibuat apa yang udah dirancang gitu. Emang sebenarnya yang anak inginkan secara konkret itu tuh banyak Iya. gitu. Banyak yang ingin Apa tuh? Ush, banyak nih. ya. Luar biasa. Apa? Tapi bisa atau tidaknya itu kan urusan Kenapa Bang? lain. Apa? Iya. Satu aja. Bener apa tuh? Salah satunya contohnya iya tuh bikin pondok pesantren. Bikin pondok Iya. pesantren. Karena emang kalau lihat kondisi kita kan nggak tahu kapan kondisi ini berubah di Indonesia, kita nggak tahu ya. Dan salah satu tadi jalan terakhir itu buat pondok pesantren gitu. Amin, Itulah amin, tempat amin, paling amin. mulia. benar benar. Mudah-mudahan tercapai. Kang Yusuf nih, apa nih kira-kira yang pengen wujudin sebelum meninggal? Sebelum meninggal, aneh jujur pengen jadi pengusaha. Pengusaha. Yang bertujuan untuk membantu orang-orang gitu kan. Jadi Abdurrahman bin Auf lah. Amin, Ya kayak Iya. tidak kan, kata aneh dari awal kan, pemahaman agama, pemahaman Islam itu harus jadi pokok Iya. utama. Perkara misalkan dia jadi orang yang usaha dagang ya kan, ataupun konten kreator dan lain sebagainya, itu kan urusan kedua. Iya. Terkait dengan paham agama harus yang pertama. Hmm. Ya, jadi di sini aneh tetap berusaha dulu nih kan, kita belajar. Jadi kan di Islam itu kan bukan hanya mengatur sholat doang kan, Iya. ternyata di dalam urusan usaha, perdagangan, perniagaan itu diatur juga bro, Hmm. ya kan? Muamalah. Muamalah itu diatur juga. Contohnya kayak sahabat siapa tadi? Abdurrahman. Amin, Auf. Abdurrahman bin Auf. Hmm. Bahkan Rasulullah juga kan Iya. pernah berdagang kayak gitu bro. Masya Dari usaha nanti aneh berusaha sebelum sebelum meninggal. Allahu Akbar, sebelum meninggal gitu kan pengen jadi pengusaha yang Amin, dari amin. usaha tersebut bisa membantu orang lain. Pengusaha apa tuh? Makanan kah? Pakaian? Atau kosmetik? Aduh, Ada gak bro? pengennya kayak Motor? buku sih, Buku? kayak ada perpus kayak Oh. gitu. Pustakaan? Iya. Ataupun makanan. Tertarik juga sama jualan-jualan. Kebetulan juga orang tua juga profesinya sebagai jualan sayuran misalnya kayak gitu. Tertarik juga kayak gitu bro. Amin, amin. Doain aja Iya, siap. kayak gitu. Terakhir. Kalau Aduh. sebelum Yang terakhir nih ditanya. gimana nih? Aduh, Kang ditanya Yahya dulu gini. nih. Hah? Masa kita doang yang ditanya nih? Iya. Nggak selesai dong ceritanya. Oh iya, Nggak benar-benar. selesai nih. Siap, siap. Aneh. Kalau aneh, hal apa yang pengen diwujudin sebelum meninggal? Oke. Mudah-mudahan Allah izinkan, mudah-mudahan Allah aminkan. Amin. Mudah-mudahan aneh sebelum meninggal, aneh pengen Allah. sedih enggak. Aneh pengen sebelum meninggal, aneh pengen meninggal di Apaan? aduh, Meninggal di tanah Suci. suci. enggak, aneh pengen syahid itu aja. Oh, Aneh pengen syahid. Itu sih. Kan kita belum siap. Iya. Jadi itu aja sih. Aneh pengen syahid itu aja. Ini kan kita lagi perang nih. Lagi perang. Lagi perang ya. melawan apa nih? Melawan apa? Lu mana apa? Lagi goliman. Zaliman. Ya, itu aja sih. Aneh pengen syahid. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Di medan perang langsung. Hah? Insya Allah. Amin. Allahu Akbar. Amin. Pegang senjata. Hah? Pegang senjata, pegang apapun, pegang batu, jadi. Oh, ngeri banget ya. Hati-hati nih yang nonton. Waduh, Doktrin waduh. nih. Terakhir, Oke. kenapa kita bangun jebret? Oh, Wede. ini dia. Poin penting nih. Ini poin yang ditunggu-tunggu Bang ya. Ya, Oleh harusnya Hah? kita bahas di awal ya. Hah? Iya, ini sengaja di akhir kan. Biar Iya. penasaran. Iya. Biar laki-laki penasarin. kita. Penasarin? Oh, penasaran. Kenapa kita bangun jebret? Kenapa nih? Kalau Kang Rifki gimana nih? Aduh. Yang pertama yang tadi Kenapa sih? yang udah Ana jelaskan ini kan bagian Ya. daripada apa namanya kontribusi kita, Ya. gitu kan, usaha kita terhadap apa yang Allah perintahkan, terus Ya. menyampaikan kebenaran gitu kan. Hmm. Walaupun ada salahnya ya jangan diterima salahnya, yang benar-benarnya ya yang terima. Kemudian yang kedua mungkin jujur ya,
terkadang kita juga contohnya yang sudah berada di tempat yang sudah menjamin gitu kan, ada saja ujiannya gitu kan. Iya. Kadang malas, kadang Iya. futur gitu kan. Iya. Nah, salah satu mungkin jalan yang anak ambil, kenapa anak ikut Iya. ikut bangun. Kenapa kita bangun jebret ya? Kita bangun jebret Betul. itu salah satunya untuk terus apa Istiqomah, namanya? Istiqomah terus apa namanya? terjaga. Terjaga, Terjaga dari apa nih? Iya. terjaga dari- ya. Terjaga dari Dari tidak segala Dari hal yang hal-hal buruk. yang buruk ya. Ya. Siap. Kemudian juga menaikkan mungkin wawasan kita lebih luas lagi kan. naikin follower. Wis, boleh juga itu. Terus. Gimana kan kita itu kalau mau pinter salah satunya ya dengan langsung bicara gitu kan. Usaha praktek. Karena Jadi cara belajar yang paling efektif adalah dengan mengajar gitu. ya kan di dalam mengajar itu dia dapat ilmu juga kan. Mau nggak mau ketika dia bicara depan banyak orang, Iya. dia dituntut untuk mengetahui sesuatu. Iya. Nah itu kan akhirnya di situ wawasan kita, ilmu kita jadi luas, kita terjaga, terus berada dalam kebenaran gitu Iya. kan. Itu juga menjadi contohnya kita selalu berada di jalan yang lurus. Oke, siap. Berarti tadi supaya terjaga, Ya, supaya membangun wawasan. ya, menambah Semangat tadi. ilmu, Betul apa tadi? terus saling memotivasi Saling lah motivasi gitu. ya. Oke. Ada orang yang saling mengingatkan kita gitu. Bener. Jadi Karena itu kalau kita di antara alasannya. iya, Kalau Kang Yusuf, Ikut jebret. iya. Kenapa kita Oh, menjebret pas itu? menjebret, Alasan. Yang pertama adalah investasi, bro. Oh, investasi. buat akhirat nih. Akhirat. Investasi akhirat. Salah satu amal Ya. di hadis itu kan salah satu amal yang diterima kemudian sampai mengalir sampai Ya. kita meninggal itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan di sini semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa mengubah pola pikir, pola pandang teman-teman semua. teman-teman semua kepada yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian yang kedua adalah aneh nganggapnya gini. Aneh masih muda. Masih muda. Kemudian kalau diam-diam aja Waktu masih luang. waktu masih luang. Walaupun kita nggak tahu kita meninggalnya kapan kan, tapi kan yang namanya pemuda itu identiknya dengan panas, bro. Maksudnya panas, dan panas. gairah gitu kan, Bergairah gregetan, sekali. ya kan. Kemudian Bergairah, tadi peran pemuda untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran, walaupun memang mungkin ada salah-salahnya, ya kan, jangan diambil lah gitu kan. Itu perannya. Maksudnya ini menyumbangkan suara gitu kan, pemahaman kita sumbangkan, wawasan kita sumbangkan, kayak gitu. Udah bisa mewakili Gen Z ini. Nah, salah satu Gen Z juga. Siap. Oke, guys. Gen Z bersuara gitu. Oke, guys. Jadi di antara kita mau menjebret adalah tadi mudah-mudahan dengan adanya jebret ini Menjadi tadi bisa investasi. bisa menjadi investasi di akhirat nanti, dan juga bisa saling menjaga dari hal-hal yang mungkin hal-hal yang pengaruh-pengaruh buruk, dan juga tadi saling motivasi dan sama-sama belajar lah. Iya, benar. Supaya Salah kita saling belajar dalam hal apa, dalam hal menyampaikan dalam apapun itulah. Iya. Ya, selama itu baik. Ya kan? Jadi itu, guys. Kalau ada pertanyaan silakan komen ya. Jadi itu deep talk kita pada malam ini, jadi seru sekali, dan semoga dari episode kali ini mungkin jadi ada pemirsa lebih kenal juga ke kita. Jadi ada ikatan yang sangat dalam. Luar biasa. Jadi deket ya. Jadi deket ya. Karena kan tadi kalau kata istilah tuh, Tak kenal maka tak sayang. tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang. Tak kenal maka ta'aruf kan. Oh. Ya kan? Tak kenal maka kita harus ta'aruf, saling mengenal. Tak kenal Ya maka kan? kenalan. Iya, kenalan. Maka tadi kita udah kenalan, jadi ini Kang Yusuf, Kang Rifki, Kang siapa yuk? Karya. Kerja. Kang Jak. Rahasia. Iya, Kang. Gitu lah. Tapi Zakaria. kapan-kapan kita kalau di talk ngomong-ngomong kayak gini bisa bawa orang lain kan? Nah, kapan-kapan. boleh. Gitu. Mungkin kalau ada dua orang lagi yang nggak hadir sebetulnya. Dan ada Kang Jundi sama Kang Rijal. Ya, nanti mungkin para pemirsa bisa komen saja kira-kira apa pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Kang Jundi dan
Kang Rija. Nanti kalau di episode selanjutnya mudah-mudahan beliau hadir karena beliau berhalangan hadir. Oke. Yang masuk tadi. Sama bawa orang. Oh ya Bawa benar. orang lain, teman-teman kita yang lainnya juga insya Allah nanti ikut juga. Diulang pertanyaan. Nah, boleh kan? Oh, boleh. Jadi kita Mengajak untuk mau berdiskusi, kita mau ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi. santai sambil ngopi, silakan hubungi saja kontak personnya ada atau di komentar Mau silakan ikut saja. nih, misalkan komentar di bawah mau ikut nih diskusi, oke Ya, silahkan. betul. Oke guys, jadi itu guys untuk malam ini. Jadi terakhir apa nih? Terakhir Jebret. jebret ya. 1, 2, 3. Jebret.